Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya Muhammad Rizky Fauji dengan nomor induk mahasiswa 2023 11601 dari kelas AU. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi pengoperasian dan juga beberapa contoh kasusnya dalam industri ketenagalistrikan dari mata kuliah manajemen teknik. Fungsi pengoperasian atau operation dalam industri ketenagalistrikan itu mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan menjalankan sistem tenaga listrik secara real time untuk memenuhi permintaan konsumen dengan andal, aman, dan efisien. Nah, fungsi pengoperasian itu sendiri meliputi beberapa poin. Yang pertama di sini ada pengoperasian pembangkitan atau generation operation. Artinya di sini mengelola dan mengendalikan unit-unit pembangkit listrik seperti PLTU, PLTG, PLTA, PLTPB, PLTS, dan PLTB untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan jadwal dan kebutuhan sistem. Ini termasuk startup, shutdown, pengaturan output daya, dan pemeliharaan rutin. Kemudian yang kedua ada pengoperasian transmisi atau transmission operation. Artinya di sini mengelola dan mengendalikan jaringan transmisi tegangan tinggi untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke pusat-pusat beban yaitu gardu induk yang melibatkan pengaturan aliran daya, pemeliharaan stabilitas sistem, dan penanganan gangguan. Kemudian yang ketiga ada pengoperasian distribusi atau distribution operation. Artinya di sini mengelola dan mengendalikan jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah untuk menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke konsumen akhir. Ini termasuk pengaturan tegangan, penanganan gangguan lokal, pembacaan meter, dan juga layanan pelanggan. Kemudian yang keempat ada pengendalian sistem atau sistem kontrol. Artinya di sini yaitu memantau dan mengendalikan seluruh sistem tenaga listrik secara terpusat atau melalui pengendali sistem atau sistem control center. Tujuannya yaitu menjaga keseimbangan antara pembangkit dan beban, mempertahankan frekuensi dan tegangan dalam batas yang aman, serta meminimalkan resiko pemadaman. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan atau maintenance. Artinya di sini melakukan kegiatan pemeliharaan preventif dan korektif pada seluruh infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu pembangkit, transmisi, dan juga distribusi, untuk memastikan keandalan dan umur pakai peralatan. Kemudian yang keenam yaitu manajemen gangguan atau outage management. Artinya di sini yaitu mengidentifikasi, melokalisasi, dan mengatasi gangguan pada sistem tenaga listrik secepat mungkin untuk meminimalkan durasi dan dampak pemadaman. Kemudian yang ketujuh di sini yaitu manajemen keamanan atau security management. Artinya di sini mengamankan aset dan infrastruktur ketenagalistrikan dari ancaman fisik dan cyber. Kemudian yang kedelapan yaitu manajemen lingkungan atau environment management. Artinya di sini memastikan kegiatan operasional mematuhi peraturan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, adapun kasus-kasus atau contoh kasus dalam industri dalam pengoperasian industri ketenagalistrikan. Yang pertama di sini contoh kasusnya yaitu ketidakseimbangan pembangkitan dan beban. Artinya yaitu perubahan permintaan listrik yang tidak terduga akibat cuaca ekstrim dan peristiwa besar. Kemudian gangguan pada unit pembangkit atau keterlambatan sinkronisasi pembangkit baru dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang mengancam stabilitas sistem atau perubahan frekuensi yang signifikan. Kemudian contoh case yang kedua yaitu gangguan jaringan transmisi dan distribusi. Meliputi sambaran petir, kegagalan peralatan, gangguan eksternal, misalnya seperti pohon tumbang atau adanya galian. Kemudian kelebihan beban dapat menyebabkan gangguan aliran listrik. Kemudian yang mengakibatkan pemadaman pada area yang luas atau lokal. Kemudian case yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas jaringan. Meliputi pertumbuhan beban yang pesat tanpa diimbangi peningkatan kapasitas jaringan yang dapat menyebabkan bottleneck, penurunan tegangan, dan potensi overload pada peralatan. Kemudian case berikutnya yaitu integrasi energi
terbarukan yang intermittent, yang artinya fluktuasi output daya dari pembangkit energi surya dan angin itu tergantung kondisi cuaca, yang menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan keandalan sistem, yang memerlukan sistem cadangan dan manajemen yang fleksibel. Kemudian case berikutnya yaitu ancaman keamanan cyber. Artinya, sistem kontrol dan komunikasi dalam industri ketenagalistrikan semakin rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengganggu operasional, bahkan bisa menyebabkan pemadaman skala besar. Kemudian case berikutnya yaitu keterbatasan dari segi bahan bakar. Artinya, ketergantungan pada satu jenis bahan bakar atau fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi biaya produksi dan keandalan pasokan listrik. Kemudian dari segi case dari segi kondisi cuaca ekstrim yang meliputi banjir, badai, dan kekeringan dapat merusak infrastruktur ketenagalistrikan dan mengganggu operasional. Kemudian dari segi keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem yang semakin kompleks dapat menjadi kendala juga. Kemudian dari segi penuaan infrastruktur, yaitu peralatan dan jaringan yang sudah tua memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif dan beresiko mengalami kegagalan. Kemudian case berikutnya yaitu komunikasi, dari segi komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif. Nah, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar unit pengoperasian atau pembangkit, transmisi, distribusi, dan pengendalian sistem dapat menghambat penanganan gangguan dan pengelolaan sistem secara keseluruhan. Nah, setelah berbicara mengenai beberapa contoh kasus dalam industri ketenagalistrikan, berikut beberapa strategi atau cara mengatasi kasus-kasus yang terjadi di industri ketenagalistrikan dari segi pengoperasian. Yang pertama yaitu sistem pengendalian yang canggih atau SCADA atau IMS. Artinya di sini memungkinkan pemantauan dan pengendalian sistem secara real time dengan fitur analisis dan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian yang kedua yaitu sistem proteksi pengamanan, yang artinya menerapkan sistem proteksi yang andal untuk mendeteksi dan mengisolasi gangguan dengan cepat serta sistem pengamanan fisik dan cyber yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan dan pengembangan jaringan. Artinya di sini melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan jaringan transmisi dan distribusi. Kemudian yang keempat yaitu teknologi penyimpanan energi. Artinya yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi baterai dan penyimpanan energi lainnya untuk menstabilkan pasokan EBT. Kemudian yang kelima yaitu manajemen permintaan atau demand side management. Artinya yaitu di sini mendorong konsumen untuk mengurangi atau menggeser penggunaan listrik pada saat beban puncak. Kemudian yang keenam yaitu pembangkitan listrik yang fleksibel. Pembangkit listrik yang fleksibel. Artinya yaitu mengandalkan pembangkit listrik yang dapat dengan cepat menyesuaikan output daya, misalnya PLTG, untuk menyeimbangkan fluktuasi EBT. Kemudian yang ketujuh yaitu prosedur operasi standar atau SOP. Itu mengembangkan dan menerapkan SOP yang jelas dan terstruktur untuk setiap kegiatan pengoperasian dan penanganan gangguan. Kemudian yang kedelapan yaitu pelatihan SDM dan pengembangan SDM. Artinya di sini yaitu meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan yang berkelanjutan. Kemudian yang kesembilan di sini yaitu ada pemeliharaan berbasis kondisi atau condition based maintenance. Artinya yaitu menerapkan teknik pemeliharaan prediktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan peralatan sebelum terjadi. Kemudian yang ke-10 yaitu simulasi dan pelatihan operator, yaitu menggunakan simulator untuk melatih operator dan menghadapi berbagai skenario pengoperasian dari gangguan. Kemudian yang ke-11 yaitu koordinasi dan komunikasi yang efektif. Artinya di sini kita membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit pengoperasian dan pemangku kepentingan yang terkait. Oke, kesimpulan dari materi fungsi pengoperasian dalam industri ketenagalistrikan. Jadi fungsi pengoperasian dalam industri ketenagalistrikan itu sangat vital untuk menjaga ketersediaan listrik yang andal. Berbagai kasus dan tantangan yang dihadapi memerlukan perencanaan yang matang, implementasi teknologi yang tepat, dan koordinasi efektif untuk memastikan sistem tenaga listrik dapat beroperasi dengan aman,
efisien, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai materi fungsi pengoperasian dalam industri ketenagalistrikan. Mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan dalam penyampaian materi. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.